Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang Bu Irma sayangi. Apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini anak-anak masih semangat kan untuk belajar di rumah? Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan tema 2, bermain di lingkunganku. Siapkan bukumu ya. Nah, setelah kamu siapkan bukumu, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini anak-anak silahkan buka buku tema halaman 21 ya. Mari kita baca bersama-sama teks yang ada di buku tema halaman 21. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang kasar, halus, ada yang basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Nah, benda-benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan menyerupai botol. Contoh anak-anak. Ini Bu Irma membawa pensil. Nah, pensil ini akan Bu Irma masukkan ke dalam vas bunga. Nah, dalam vas bunga ya ini ya. Nah, bentuknya pensil tetap meskipun dipindah tempatnya ya. Ini dipindah ke vas bunga ini bentuknya juga tetap seperti ini ya, seperti pulpen ini ya. Nah, terus kemudian Bu Irma membawa ini pensil. Pensil dimasukkan sini bentuknya juga seperti pensil. Nah, bukunya Bu Irma ini ya. Bentuknya juga akan selalu tetap meskipun dimasukkan ke dalam tas, meskipun diletakkan di meja, ditaruh di baskom. Nah, sedangkan air jika dipindahkan ke gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Seperti ini ya, ada ini Bu Irma bawa minuman ya, Minute Milk. Nah, minuman ini Bu Irma masukkan dalam botol ini ya, bentuknya seperti botol. Bentuknya seperti botol. Kalau ini saya tuang ke mangkok, bentuknya akan seperti mangkok. Oke, itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar wujud benda. Di kelas 1 tentu anak-anak sudah pernah dijelaskan oleh bu gurumu. Apa saja ya bentuk benda itu? Nah, berdasarkan wujudnya, benda itu ada benda padat, benda cair, dan gas. Ya anak-anak ya. Oke. Benda-benda di alam semesta digolongkan menjadi 3, yaitu padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat yang membedakannya. Nah, nih wujudnya ya, padat, cair, dan gas. Nah, seperti ini ya, apa yang dilakukan Ani dan ibunya ya, sedang memeras apa anak-anak? Daun ya, untuk daun suji. Nah, daunnya bentuknya padat, kemudian diparut, diperas ya, keluar airnya. Nah, nanti airnya dimasukkan ke dalam botol sini. Botolnya kita lihat ya, bentuknya sudah berubah. Airnya tadi bentuknya seperti botol ya. Terus kemudian di dapur itu ibu merebus air di dalam
ini wadahnya itu ada air, tapi dari luar kelihatan seperti apa anak-anak? Ya, seperti apa? Teko ya untuk merebus air. Nah, kemudian ini di rumah kita sering menemukan ada balon ya. Balon yang di dalamnya berisi gas. Kemudian gelas berisi air, bentuknya airnya seperti gelas. Kemudian mangkok diisi air, dari luar bentuknya seperti mangkok ya. Sudah apa? Tidak kelihatan airnya. Kita lihat. Nah, bentuknya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Kemudian ada buku ya. Buku adalah benda padat. Oke. Nah, berdasarkan wujudnya tadi, benda ini ya dibedakan menjadi benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, bagaimana sifatnya, Bu? Ya, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Contohnya apa? Meja, kursi, dan batu. Anak-anak bisa menyebutkan tidak contoh bentuk benda padat yang lain? Ya, betul. Contohnya kertas, pensil, ya, mangkok, vas bunga, dan sebagainya. Kemudian benda cair, bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Contoh tadi, ini ya. Nah, ini minuman ini sirup, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kalau Bu Irma tuang ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Bu Irma tuang ke dalam mangkok, bentuknya seperti mangkok. Kemudian kecap, ya, air, kecap, sirup, bensin, dan sebagainya. Bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kemudian ada benda gas. Benda gas juga bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, benda gas di dalam balon, bentuknya seperti balon. Oke. Terus kemudian contohnya benda gas yang lain apa? Ada udara yang kita hirup. Nah, ada awan dan asap, itu adalah benda gas. Nah, ini anak-anak ya. Nah, bagaimana Bu? Apa? Bentuknya seperti apa? Nah, lebih jelasnya lagi seperti ini. Ini contoh bentuk benda padat. Bentuk benda padat dapat diubah jika dapat perlakuan tertentu. Misalnya ditumbuk tadi daun suji. Tadi kan bentuknya seperti daun, diparut. Nah, bentuknya berubah karena diparut tadi anak-anak ya. Atau ditumbuk, atau dipotong, atau digosok. Contoh, ini kayu. Kayu itu karena dipotong, kemudian dihaluskan, dipaku, ya, maka dapat berubah bentuknya menjadi meja, dapat berubah bentuknya menjadi kursi. Ya, gitu ya. Terus kemudian lanjut. Ini benda cair tidak tetap selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi ini bentuknya tadi sudah dijelaskan Bu Guru, selalu mengikuti wadahnya. Ya, misalnya ditaruh di mangkok seperti mangkok, ditaruh di kendi seperti kendi, di teko seperti teko, ya. Nah, bentuk permukaan benda yang cair, yang tenang selalu datar, ya. Contoh ini tadi, ya. Bentuknya ini datar airnya, ya. Yang tenang permukaannya selalu datar. Nanti anak-anak dapat mencoba menuangkan air ke dalam mangkok. Kamu amati, airnya tenang, nanti permukaannya datar. Tapi kalau airnya bergerak-gerak, anak-anak gerak-gerakkan, maka permukaannya menjadi tidak datar. Nah, kemudian benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, ini ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terus dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya anak-anak memasukkan tisu ke dalam air. Lama-lama akan meresap tisu menjadi basah dari bawah ke atas. Atau anak-anak
celupkan kain ke dalam ember, yang dicelupkan yang bawah, nanti lama-lama akan seluruhnya menjadi basah kainnya, karena benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, ya, diisi seluruh ruangannya seperti di dalam balon ini ya anak-anak ya, semuanya berisi gas atau udara, ya. Kemudian benda gas menekan ke segala arah. Saat anak-anak meniup balon, ya, balonnya menjadi besar. Nah, saat anak-anak tiup terus lama-lama menjadi balonnya besar, kamu tiup terus, maka bisa menjadi pecah. Gasnya menekan ke segala arah. Karena sesak, ya, sudah penuh gasnya, maka balonnya bisa meletus. Itu contoh benda gas dapat menekan ke segala arah. Nah, anak-anak, ini contoh lagi. Ini ya, contoh benda padat, kayu tadi. Contoh benda cair, air. Contoh benda gas, ada gas di dalam balon, ya. Oke, tugasmu hari ini adalah membuka buku siswa halaman 29. Di situ ada kegiatan praktek. Apa saja yang harus kamu siapkan, kamu baca di situ. Kamu mempraktekkan kegiatan mengamati sifat-sifat benda yang ada di buku siswa halaman 29. Kamu praktek bersama dengan orang tuamu atau kakakmu. Saat kamu praktek, fotonya kamu kirim ke bu guru, ya, foto kamu sedang praktek. Setelah praktek, kamu mengisi hasil pengamatanmu pada tabel yang ada di halaman 30 buku siswa. Nah, tabelnya itu kamu salin di buku tugasmu. Yang nulisnya yang rapi, yang bagus. Nah, kemudian setelah kamu membuat tabel, kamu menuliskan kesimpulan hasil pengamatan dengan dibimbing orang tua atau kakakmu. Gitu ya anak-anak ya. Pesan dari Bu Irma, ya. Kamu harus rajin beribadah, membantu kedua orang tuamu di rumah, bisa membantu menyapu, membantu menjaga adik, atau membantu mengelap meja, kursi, anak-anak ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar agar kelak anak-anak menjadi anak yang pinter, yang sukses, ya, dan dapat bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, demikian yang dapat Bu Irma sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Bu Irma berikan dengan baik dan selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.